Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita ke alam, dari alam yang bodoh ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Tangkaraman, dan penghormatan saya juga kepada Bapak Ibu rekan guru yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih ya karena sudah menghadiri atau mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini merupakan salah satu tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul ini merupakan modul 1 dan budaya positif ini merupakan submodul titik 4. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan tentang budaya positif, mari sama-sama kita berdoa sejenak, dan doanya akan dipimpin oleh rekan kita Pak Azhari. Untuk Pak Azhari, silakan Pak Azhari. Supaya mengajarkan cara yang baik, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Mari kita angkat tangan bersama. Baik, terima kasih. Kita ucapkan untuk Pak Azhari telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, karena waktunya pun ini sudah siap, apakah Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Semangat. Bisa kita tetap semangat sekali? Semangat. Baik, tepuk semangat. Semangat. Oke Bapak Ibu, terima kasih masih semangat semuanya ya. Kasih. Sudah siap seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan atau menyampaikan, kira-kira apa sih yang terbesit atau Ibu bayangkan ketika mendengarkan kata-kata budaya positif? Ada yang bisa memberi pendapat? Begitu kita sampai ke sekolah, kita berikan salam, beri salam. Ada sopan santunnya. Disiplin, senyum, dan sopan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, tepat sekali ya jawaban tadi dari Ibu Udayanti sama Pak Azhari. Sekarang saya juga ingin menanyakan, apakah penting kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Sangat penting Bu, sebab menciptakan suasana positif di lingkungan sangatlah penting, karena dengan suasana positif di lingkungan sekolah akan mampu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan akan menumbuhkan karakter yang baik pada murid, dan nilai yang baik positif akan tertanam pada diri murid. Sudah Pak? Sudah. Ya, terima kasih ya kepada Bapak Sutris yang telah mengatakan pendapatnya. Ya, benar sekali ya Pak Sutrisnya. Menerapkan budaya positif itu sangatlah penting untuk menumbuhkan karakter peserta didik kita di sekolah. Baik, ada satu lagi Bapak Ibu pertanyaan dari saya. Sebagai seorang pendidik ataupun pemimpin sekolah, bagaimana sih cara kita menciptakan suasana positif itu di sekolah kita? Ada yang bisa berpendapat? Ya.
yang memiliki lingkungan suasana positif demi terwujudnya murid yang karakter profil belajar Pancasila. Baik, terima kasih ya Bu Halimah telah memberikan pendapatnya. Benar sekali ya jawaban Bu Halimah bahwa kita seorang pendidik itu menciptakan budaya positif itu dimulai dari dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan kita membudayakan 5S ya, Cuma bilang tadi ada senyum, kemudian salam, sapa, sopan, dan santun. Baik untuk murid, sesama murid ataupun sesama guru. Nah, Bapak Ibu dapat kita simpulkan bahwa budaya positif adalah baik Bapak Ibu dapat kita simpulkan bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa konsep inti dalam modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga diskusi. Nah, di sini kami akan mengulas satu persatu tentang konsep-konsep inti ini. Nah, saya akan mencoba nanti mengulas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia. Dan kemudian sisanya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi nanti akan dipaparkan atau ditulis oleh rekan kita Pak Joko Wahyudi selaku calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pembelajaran dengan paradigma baru, apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid? Nah, ada yang bisa memberi pendapat? Pembelajaran yang mana sekarang yang kita terapkan di sekolah kita? Ada? Ada Bu. Ya, silakan Bu Ada Jayanti. pembelajaran yang berpihak pada guru atau teacher-centered learning, yaitu pendekatan di mana guru memiliki kontrol utama yang proses pembelajarannya. Contohnya di mana guru menyampaikan materi dan siswa mendengarkan dan mencatat tanpa banyak berinteraksi. Kemudian pengajaran berbasis teks, buku pelajaran di mana guru mengarahkan seluruh proses pembelajaran dengan sedikit keterlibatan aktif pada siswa. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid atau student-centered learning adalah pendekatan di mana proses pembelajaran berfokus pada kebutuhan minat murid dan gaya belajar murid. Dalam pendekatan ini, siswa atau murid memiliki peran aktif dan dapat menentukan apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mereka belajar. Baik Bu Jayanti, terima kasih ya. Ada yang berpendapat lain? Sama semua? Sama Bu. Sama ya Bapak Ibu ya, tepat sekali. Nah, kira-kira pembelajaran yang mana sih yang kita sudah terapkan di
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinekaan global, bangsa yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangannya dulu kita semua. Baik Bapak Ibu. Nah, keenam profil Pancasila ini diharapkan semuanya ada pada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apabila di antara kita masih menggunakan pembelajaran yang masih berpusat pada buku, artinya guru ini masih memakai pendekatan lama atau lampau ya. Guru hanya menulis di papan tulis, kemudian siswanya mencatat. Sekarang sedikit demi sedikit kita perbaiki ya Bapak Ibu ya. Memang memperbaikinya tidak bisa instan, tidak bisa sekaligus, tapi pelan-pelan. Insya Allah nanti kita akan menjadi guru yang hebat ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Selanjutnya, nah di sini terkait dengan teori kontrol ada miskonsepsi Bapak Ibu. Di sini ilusi bagi guru itu untuk mengontrol murid. Sebenarnya hal ini adalah cuma ilusi. Kita tidak bisa ya mengontrol murid apabila murid itu tidak mempunyai motivasi intrinsik di dalam dirinya. Artinya apabila siswa itu melakukan sebuah kesalahan, dengan kita mengontrol mereka, kita tidak akan bisa Bapak Ibu. Tetapi bagaimana mereka bisa berubah? Yaitu dengan mempunyai nilai atau motivasi dalam murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga merupakan ilusi Bapak Ibu. Kita ini tidak bisa ya, penguatan positif ini maksudnya merayu si anak untuk tidak berbuat kesalahan, tidak bisa Bapak Ibu. Kecuali si murid ini mempunyai nilai atau motivasi di dalam dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Apabila kita setiap hari membujuk anak, kamu berbuat baik, ini kamu harus beli, ini harus beli, tidak Bapak Ibu. Sewaktu kita lepas kontrol, anak itu akan membuat lagi kesalahan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi Bapak Ibu. Itu kembali lagi kepada nilai intrinsik yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini walaupun kita sudah menjadi orang dewasa Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa si murid untuk mengikuti keinginan kita. Kembali lagi Bapak Ibu, anak itu harus saya motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, saya lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada juga tabel pendekatan teori kontrol ini. Ini adalah tabel bagaimana kita mengubah paradigma pembelajaran kita. Di sini ada stimulus respons tentang dunia yang biasa kita gunakan atau kita berpikir adalah realitas kebutuhan kita adalah sama. Tapi sebenarnya tidak Bapak. Kebutuhan kita itu berbeda-beda. Begitu juga dengan murid. Antara murid A dengan murid B itu kebutuhannya berbeda. Kemudian ada lagi semua orang melihat hal yang sama. Nah, di posisi di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya di sini orang itu memiliki harapan ya Bapak. Harapan yang berbeda-beda, tidak sama Bapak Ibu. Anak-anak kita memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan itu. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah,
dia berbuat salah dan kita beri tanggung jawab dia untuk melakukan atau memperbaiki kesalahan dia dengan cara nanti ada segitiga restitusi yang akan dijelaskan di dalamnya oleh Bapak Joko ya. Selanjutnya ada disiplin positif. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki nilai di diri, sehingga mereka berperilaku dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memperdaya peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Artinya di sini kita terapkan disiplin positif itu kepada murid, bukan murid dalam artian kata murid itu melakukan atau disiplin itu karena ada sesuatu, mungkin ada ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya atau dari kawannya, ataupun murid itu melakukan disiplin karena takut kita menghukum mereka. Nah, itu bukan artinya begitu ya Bapak Ibu. Tapi disiplin positif ini adalah disiplin yang memang berdasarkan dari nilai diri seseorang. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait disiplin positif? Tidak. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini setiap kita, baik itu peserta didik maupun kita sebagai guru, kita mempunyai kebutuhan yang dasar. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, ini memiliki apa saja Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanan, apalagi? Pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan kita untuk bertahan hidup pertama kita harus makan. Kemudian ada pakaian yang kita kenakan. Terus selanjutnya ada tempat tinggal untuk kita berteduh dan rasa aman dan kesehatan ya. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini Bapak Ibu. Ini yang seharusnya kita untuk murid kita perhatikan benar-benar ya. Rasa kasih sayang di sini kita ini diberikan oleh orang lain, berbagi, bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kan ada anak-anak di kelas kita kadang-kadang dia yang agak lambat, kita tidak mempedulikan ya kan. Kita cenderung mempedulikan anak-anak yang lebih aktif. Padahal itu salah Bapak. Yang harus kita beri di kasih sayang itu adalah kepada anak-anak yang membutuhkan tadi ya. Selanjutnya ada penghargaan. Nah, di sini kita juga membutuhkan kebutuhan penghargaan. Artinya di sini menghargai diri, keinginan kita untuk dianggap, kemudian ada memimpin dan berprestasi dan didengar. Kita di sini semuanya untuk leader. Siapa tahu guru kita mempunyai keluh kesah ya di rumah. Jadi kita sebagai guru harus menjadi pendengar bagi si murid. Kemudian ada lagi kebutuhan akan kebebasan Bapak Ibu. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini ada yang meliputi mandiri, memilah diri, pilihan, dan mencoba hal-hal yang
menyebabkan penyimpangan. Contohnya ada kalau misalnya anak-anak yang sekolah tidak secara kali, itu bagaimana pengolahannya itu tidak sama. Kemudian kadang-kadang anak-anak yang di rumahnya mungkin bagaimana kondisi keluarganya, baik ke sekolah bagaimana dia seperti orang yang nah di sini adalah kita sebagai guru harus pandai-pandai ya mengetahui kebutuhan siswa kita supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kita explain dulu bisa? Baik Bapak Ibu, karena waktunya pun sudah siang, untuk mengurangi rasa penat kita dan agar kita pun tetap semangat, mari silakan kita berdiri sebentar untuk melakukan ice breaking. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya lanjut kembali. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih ya. Sudah semangat lagi ya Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Untuk konsep selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan CDP kita yaitu Pak Joko Wahyudi. Untuk Pak Joko Wahyudi silahkan Bapak. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak memperpanjang mukadimah Bapak Ibu, karena saya tidak menyambung saja apa yang akan sampaikan dari Bapak tadi. Sebelumnya terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Eva, rekan CDP saya dan 11 yang telah mempresentasikan beberapa konsep pidato tadi, dan luar biasa sekali presentasinya Bapak Ibu ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Eva. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan konsep inti dari yang namanya budaya positif yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Tadi juga sudah dibahas oleh rekan kita Ibu Eva tadi tentang motivasi. Yang kita tahu motivasi tadi ada dua ya sudah Bapak ya, ada dua apa ya tadi? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pada modul 1.4 ini yang telah kami pelajari pada program guru penggerak ini ada 3 motivasi besar yang sering sekali atau selalu ada dalam diri manusia, terutama dalam diri murid-murid kita ketika berbuat sesuatu gitu Bapak ya. Bukan hanya sendiri, bahkan kita sendiri juga sebagai guru ketiga motivasi ini selalu sering ada. Apa itu? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Ini motivasi yang pertama yang selalu atau sering sekali ada dalam diri manusia ketika melakukan sesuatu ya.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira seperti ini. Kadang-kadang kalau kita flashback belakang gitu kan, kita seringkali berbuat itu kita kayak enak sama orang gitu kan. Atau kita sebagai guru misalnya kita mau datang terlambat, bisa makan saya katanya saya terlambat saja gitu. Atau menghindari hukuman gitu kan. Nanti kalau saya nggak datang, saya dipotong nanti uang ininya, uang tamsilnya. Itu kan sebetulnya salah satu motivasi yang sering ada dalam diri manusia. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga sering anak-anak kita di sekolah juga sering ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau di sekolah kita sering nampak anak kita ini ada yang rajin mengerjakan apa yang kita suruh, tapi dia mengharap untuk dapat sesuatu dari kita, imbalan atau penghargaan dari kita. Misalnya apa itu? Kita sering lihat di sekolah ini kan, hanya kadang butuh stempel yang bapak ibu siapkan di sekolah itu. Mereka semangat untuk mengerjakan tugas gitu kan. Tujuan dia apa? Bukan tujuan dari dalam diri, tapi tujuannya untuk biar saya dapat stempel bagus dari ibu atau dari bapak. Begitu ya. Nah selanjutnya, ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini motivasi yang di antara ketiga motivasi ini bisa bilang ini jarang terjadi dalam diri seseorang. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang berasal dari diri. Kalau yang kedua itu motivasi ekstrinsik, artinya dia berharap dari luar, gitu kan. Kalau yang ketiga ini ada yang sebetulnya yang harus kita gali dari anak-anak ini, motivasi ketiga. Bagaimana kita membuat agar anak-anak didik kita itu timbul motivasinya untuk menjadi orang yang memang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dia percaya, kalau saya belajar jadi saya bisa pintar, besok saya bisa sukses, gitu kan, sehingga dia rajin belajar. Ini yang perlu kita timbulkan dalam diri peserta didik kita. Bukan karena dia, saya rajin belajar, dapat ujian dari Pak Jali misalnya, biar nanti saya dapat jajan dari Bu Yandi misalnya, atau biar saya nanti dikasih stempel yang bagus dari Bupati misalnya. Tapi bagaimana dia bisa timbul motivasi dalam dirinya? Saya belajar karena memang saya tahu belajar itu penting, karena dengan belajar saya bisa meraih kesuksesan, saya bisa menjadi apa yang saya cita-citakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah sebelum kita lanjut ke konsep inti selanjutnya, materi selanjutnya, kira-kira dari tiga motivasi dari yang saya tanyakan ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Kalau sudah jelas berarti tinggal bagaimana kita mengimplementasikan saja. Bagaimana kita bisa membuat peserta didik kita dan murid kita di sekolah nanti bisa timbul motivasi dari dalam diri mereka sendiri tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa menghindari hukuman. Oke ya. Nah selanjutnya, ini konsep inti selanjutnya dari budaya positif yang kami pelajari pada modul 1.4 di program guru penggerak, yaitu posisi kontrol guru. Nah ini posisi kontrol guru ketika ada anak-anak kita melanggar suatu disiplin atau melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Ini tadi juga sudah ada dibahas oleh Ibu Eva tadi, sekilas sudah dibahas tentang posisi kontrol ini. Ada 5 posisi kontrol dalam modul ini, dalam program guru penggerak yang dikenalkan kepada kita, tapi saya lupa oleh siapa ini. Tadi ada ahlinya yang mengatakan yang pertama itu ya sebagai penghukum, kemudian sebagai kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam lagi, sebagai penghukum, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya bagaimana posisi guru ini sebagai penghukum?
Tidak. Atau kita langsung saja kita bahas satu persatu, kita kupas tuntas habis masalah posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Kita bahas saja Pak. Kita langsung bahas saja ya. Ini posisi kita sebagai guru ketika ada anak murid kita yang tidak menunjukkan keyakinan yang telah disepakati baik terkait dengan kelas ataupun keyakinan sekolah. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Pengertiannya seperti ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang menjalankan posisi penghukum. Nah ini kalau kita flashback lagi mungkin masih banyak ya, tapi bukan di sini, mungkin di sekolah ini guru-guru itu masih banyak yang menerapkan posisinya sebagai penghukum ketika ada anak yang melanggar disiplin atau tidak menjalankan keyakinan kelas. Orang-orang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang dapat menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini sering kita dengar, patuhi aturan saya atau awas. Kalau kamu melanggar, saya suruh, misalnya saya suruh belas lapangan, itu satu bentuk hukuman, gitu kan? Atau kita dengan mengatakan kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai, pasti kamu yang salah, kamu aja yang datang salah. Ini sering, dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, bahwasanya seorang penghukum ini, bentuk hukuman ini bukan berarti harus hukuman fisik. Kadang kita jewer, kita suruh pecat, itu kan hukuman fisik. Tapi hukuman verbal juga bisa. Kalau kita yang kasar kepada anak, itu juga berarti posisi kita yang kita praktikkan selama ini, kita adalah sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, guru yang menetapkan posisinya sebagai penghukum, pasti dia meyakini bahwasanya hanya cara inilah yang bisa berhasil dalam pembelajaran. Kalau kamu nggak nulis, saya suruh apa? Misalnya saya hukum, saya suruh keluar, saya suruh pulang, atau saya suruh posap di depan 10 kali ya. Pasti hanya biar menulis, gitu kan? Nah itu keadaan guru yang berposisi sebagai penghukum. Ciri khas penghukum adalah ada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghati. Ini berarti kalau ada yang kita bahasa tubuh seperti itu, mata melotot, jari menunjuk, kemudian kita menghati dengan suara yang tinggi, berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Nah sampai di sini Bapak Ibu kira-kira paham ya? Atau ada pertanyaan tentang posisi penghukum ini? Paham. Seharusnya bagaimana? Nah seharusnya bagaimana? Ini kita bahas lagi nanti setelah kita pelajari kelima-limanya, baru kita lihat posisi apa yang bagus buat kita sebagai guru. Tapi sebagai penghukum ini sudah jelas ya? Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lihat posisi kontrol yang kedua setelah penghukum, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah ini juga sering kita dapati di sekolah kita, di mana posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Maksudnya seperti ini, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid yang merasa buruk, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Atau biasanya bahasanya seperti ini, aduh nak, kenapa lah kamu berbuat seperti ini? Gak kasihan sama ibu. Nanti gara-gara kamu gini, nanti ibu yang dimarahin sama kepala sekolah. Nanti ibu yang gak enak sama orang tua kamu. Kan sering kita seperti itu ya. Nah ini berarti posisi kita ini ya membuat rasa bersalah. Kita membuat anak tadi merasa dirinya bersalah, merasa dirinya terus tidak nyaman, merasa dirinya terus rendah diri. Saya nggak buat ini,
merasa bersalah adalah ini konsekuensinya jika kita menempatkan posisi kita sebagai pembawa rasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Secara tidak sadar ini akan berdampak untuk kepribadian murid kita sampai di ketika dia menjadi dewasa. Ini terasa. Kalau terus jadi orang yang tidak percaya diri biasanya, dia akan selalu merasa terus saya kayaknya nggak pantas buat ini. Jadi gara-gara saya, ibu saya jadi seperti ini, orang tua saya seperti ini. Jadi ini ya, tapi masih sering kita dapati dulu yang berposisi sebagai pembawa rasa bersalah. Nah sampai sini Bapak Ibu kira-kira ada yang ditanyakan? Saya apa? Berarti dengan tipikal guru seperti ini bisa menyebabkan kerusakan mental pada si anak. Nah, bagus sekali itu. Bisa dibilang seperti itu. Karena kedepannya akan berdampak untuk mentalnya. Karena dia pasti akan merasa dirinya selalu bersalah, merasa tidak percaya diri. Karena waktu kecil kita biasakan sebagai pembawa rasa bersalah ketika dia melanggar keyakinan kelas. Banyak kita lanjutkan untuk lihat ke posisi kontrol yang ketiga. Setelah tadi penghukum, pembawa rasa bersalah, nah ini ada lagi posisi dari guru sebagai teman. Bagaimana guru memposisikan dirinya sebagai teman dari anak yang melanggar keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi karena tadi ada sedikit kendala. Nah ini posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Teman tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Kalau penghukum tadi dampaknya negatif, membuat rasa bersalah berdampak negatif. Kalau posisi sebagai teman bisa negatif, bisa juga positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah ini salah satu dampak positifnya. Karena antara guru dan murid yang bersalah tadi akan seperti teman, bisa jadi dekat ya dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ini ciri-ciri kalau guru memposisikan dirinya sebagai teman. Biasanya ini cuma contoh, tapi banyak lagi ada yang lain. Ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Nanti bapak bantu bereskan. Kalimat ini yang nanti bapak bantu bereskan. Atau nanti biar ibu yang menyelesaikan. Ini berarti posisi ibunya sebagai teman. Berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Intinya, kalau kita berposisi kontrol sebagai teman, murid akan tergantung kepada kita. Hanya kita seorang, sama guru lain dia akan, artinya dia akan berbuat sama misalnya Pak Yus ya Pak Yus saja, tapi sama Pak Yari dia nggak mau, karena dia menganggapnya Pak Yus sebagai teman. Kemudian dampak negatif yang paling besar juga seperti itu, ketika suatu saat guru tersebut tidak dapat membantunya, maka dia akan merasa kecewa. Jadi dampak negatifnya ini lebih banyak daripada dampak positifnya. Dampak positifnya cuma satu, yaitu murid merasa akrab dengan guru, sebaliknya guru juga merasa akrab dengan murid. Tapi dampak negatifnya lebih banyak. Yang pertama tadi murid selalu tergantung, kemudian murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut, tidak dengan guru lain. Kemudian murid juga akan merasa kecewa ketika guru tersebut tidak ada untuk membantunya atau tidak bisa membantunya. Begitu Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau kita flashback ke belakang saat ini, pernah gak kita memposisikan kita sebagai teman guru?
Kalau sebagai guru pun pernah juga. Nah, 10 sampai 5 kalau dari pembuku, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, yang paling sering kira-kira mana? Teman. Saya lihat juga teman. Kita lanjut Bapak Ibu ya, atau ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke posisi kontrol yang selanjutnya? Paham. Biar cepat kita lanjut terus. Posisi kontrol yang keempat ya. Tadi ketiga, keempat yaitu sebagai pemantau. Nah ini juga nanti tingkatan lagi dari teman sebagai pemantau. Seperti apa posisi pemantau? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Kalau ada murid misalnya kan, tidak boleh PR, pasti boleh nanya peraturan kita apa? Kayak masuk ke apa? Peraturannya apa? Harus dengan PR apa? Ya sudah, terus dikerjakan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kalau udah tahu apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya lagi sanksi atau konsekuensinya apa? Dan perlu digarisbawahi biasanya yang menghargai bahwasanya kita berposisi sebagai pemantau ada kata sanksi atau konsekuensi. Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu berarti hampir sama dengan menghukum dari itu, Pak. Hampir sama, serupa tapi tak sama. Nah biasanya di modul itu kami ada yang membedakan mana yang penghukum, mana yang pemantau. Biasanya bedanya hanya ada kata konsekuensi dan apa tadi satu lagi konsekuensi atau sanksi. Kalau penghukum dia langsung ambil lapangan. Nah ini kalau nama disebut konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Muridnya memahami sendiri konsekuensinya apa kalau memang ini berarti lalu sebagai pemantau. Murid datang terlambat dia langsung paham. Kalau saya terlambat biasanya nanti saya disuruh lari lapar konsekuensinya. Berarti selama ini gurunya sebagai pemantau. Kadang-kadang sebelum tanya dia udah tahu ini Pak saya lagi mana. Jadi guru kelasnya di kelas menerapkan posisinya sebagai pemantau. Peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat perasaan berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak. Sebagai pemantau ini, walaupun gurunya tidak menunjukkan ekspresi yang berlebih. Kalau penghukum kan mereka menunjukkan kalau ini tidak datar ya. Guru datar tapi murid tahu konsekuensi dan sanksinya. Tapi itu juga membuat murid tidak nyaman. Begitu ya. Bapak Ibu, selanjutnya tadi kita sudah membahas posisi kontrol dari yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau. Nah sekarang yang terakhir ini tingkat paling tinggi, posisi kontrol yang paling tinggi yaitu sebagai manajer. Guru itu sebagai manajer. Nah bagaimana guru itu berposisi sebagai manajer? Kita lihat pengertiannya di sini. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah di sini bukan guru yang menentukan dia mau apa, dia harus bagaimana, tapi kita mencari solusi dari kesalahan agar murid tersebut yang menemukan saya harus apa untuk memperbaiki kesalahan saya. Ini tugas sebagai manajer. Bagaimana caranya? Ini kita lihat di sini. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi atau sanksi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, kalau posisi sebagai manajer biasanya yang diucapkan seperti ini. Apa yang saya yakini? Kalau ada anak datang terlambat, baik apa yang saya yakini?
dia yang diambil. Kita sudah membuka waktu. Harus dia yang menemukan solusinya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Pertanyaan sama dia, apakah kamu meyakininya? Misalnya buang sampah sembarangan. Apa keyakinan kita? Kan dia bilang tuh kebersihan sebagai dari iman. Kamu meyakini itu? Kan dia bilang saya meyakini. Maksudnya kebersihan sebagai dari iman. Seperti itu. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Setelah dia bilang kalau dia meyakini apa yang kita bilang tadi, baru kita tanyakan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Setelah yang sendiri aja memperbaiki. Bukan kita bilang mau memperbaiki itu, bukan kita yang bilang, tapi apakah kamu bersedia? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, biasanya posisi sebagai manajer ditandai dengan seorang guru akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk menggali potensi yang ada dalam murid agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Yang pertama, dia menyadari kesalahannya dan bagaimana dia untuk menyelesaikan kesalahan tadi. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya kita bukan membuat dia keluar dari kelompok dia, tapi kita buat dia kembali ke kelompok dengan mental yang lebih kuat dan lebih baik lagi, lebih siap lagi ke kelompoknya. Artinya dia tidak akan melanggar disiplin lagi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas. Pak, jadi kelima posisi kontrol itu yang mana yang idealnya kita sebagai guru untuk menerapkan kepada peserta didik? Ya, baik, bagus pertanyaan. Kira-kira dari kelima posisi kontrol yang kita bahas tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau ataupun manajer, kira-kira mana yang paling ideal untuk kita pakai atau kita implementasikan di sekolah kita ini? Kira-kira Bapak Ibu ada yang punya pendapat? Yang kelima, yang manajer. Yang kelima, yang manajer. Kenapa kita pilih yang kelima? Karena dengan kita berposisi sebagai manajer, kita tidak membuat murid merasa tidak nyaman. Seperti yang dijelaskan oleh pada di awal, posisinya menang-menang. Bukan guru menang, murid kalah, tapi guru menang, murid juga menang. Tidak ada yang dirugikan dengan kita berposisi sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum, kita menang, murid tadi kalah, anak terhukum. Tapi kalau kita sebagai manajer, kalaupun dia nanti saya begini untuk mereka, itu ada semua dia dan untuk dirinya. Jadi untuk ke depan, kira-kira kita sebagai guru di sini mungkin kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer ketika ada anak kita yang tidak menunjukkan keyakinan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa kita lanjut ke konsep inti selanjutnya ya. Nah, ini konsep inti yang keenam. Berbagi praktik baik di program guru mitra ini yaitu segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana posisi sebagai manajer. Sekarang kita mau tahu supaya kita bisa berposisi sebagai manajer dengan cara di guru mitra kita bagi dengan segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Ada yang pernah segitiga restitusi? Sudah ya di guru mitra atau mungkin kita sering webinar ya atau webinar praktik baik sudah sering kita mendapat pilihan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Ini dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk menghukum, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusinya adalah proses dialog antara guru dan murid untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh murid.
perlu kita garis bawahi bahwasanya restitusi ini bukan untuk menghukum. Restitusi bukan untuk menghukum, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Jadi seluruh proses di sekolah ini adalah proses belajar. Walaupun dia berbuat kesalahan, kesalahan itu menjadi pelajaran bagi gitu ya. Kemudian ini ada gambar tahapan-tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan validasi tindakan ya. Setelah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Itu ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Kalau sudah pernah mendengar, kita hanya mengulas sedikit saja mengulang. Kita masuk pada tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas dan bagaimana praktiknya, gitu ya? Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi kembali kepada konsep yang tadi saya tadi, kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya kita semua meyakini seseorang itu berbuat pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya, dan tujuan tadi kebutuhan dasar apa pasti ada yang tidak terpenuhi. Tadi sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, anak berbuat kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumahnya sehingga dibawa ke sekolah. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tugas-tugas sebagai guru pada tahapan awal di restitusi ini mencari informasi atau menggali kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak sehingga dia berbuat sedemikian, sehingga dia melanggar namanya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Kemudian tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita guru ini mengetahui kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh anak sehingga berbuat salah, tugas kita yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, dalam prakteknya validasi tindakan yang salah ini biasanya kita dengan kata-kata seperti ini. Tidak apa-apa kalau dia demikian. Nah, itu hal manusiawi. Semua orang pasti pernah bersalah. Namun apakah tidak ada yang bisa dilakukan selain itu? Tapi pertama kita harus memvalidasi bahwa tindakan itu benar, baru kita arahkan tindakan itu tidak benar. Jadi anak tidak merasa kecil dulu. Langkah yang ketiga selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah melihat gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Bapak Ibu, kesimpulan ataupun inti dari segitiga restitusi bisa kita simpulkan yaitu kita ingin membuat peserta didik kita atau murid kita mampu menyelesaikan masalahnya dengan motivasi internal, motivasi dalam diri mereka sendiri dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Demikian Bapak Ibu konsep ini tentang segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan membahas konsep inti selanjutnya dari budaya positif yaitu keyakinan kelas. Ini tidak perlu banyak yang saya jelaskan karena setiap kelas saya lihat sudah ada keyakinan kelas kan. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Diyakini oleh guru dan murid, bukan guru saja. Artinya kita buat keyakinan itu harus berdasarkan musyawarah dengan murid, bukan cuma guru atau bukan murid saja, tapi diyakini bersama
guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan diri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya di sini saya punya contoh kegiatan kelas. Di sini ada contoh kegiatan kelas. Kita lanjutkan saja. Nah, ini hanya sebagai contoh dan saya lihat di kelas masing-masing juga sudah ada kegiatan kelas. Semuanya sudah sesuai dengan bagus. Nah baik, sampai di slide terakhir ini berarti dengan berakhirnya konsep tentang kegiatan kelas, maka berakhir juga tugas kami yaitu berbagi tanggung baiklah mendiseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu, sehingga adalah keselarasan persepsi kita, pemahaman kita, sehingga ada nanti penerapan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya dan juga Bu Eva selaku CGT kelas 11 memohon maaf. Saya terima kasih telah bersedia untuk hadir pada kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.